Demokrat for Sale. Penulis, Kajito Elkayeni. Ada bocoran, sebelum tagar-tagar Demokrat makin solid diluncurkan, ternyata ada skenario dari pimpinan kepada kader. Mereka diminta untuk mendorong tagar itu agar trending. Tagar semacam ini sangat baik bagi penjual barang. Sebab tagar meningkatkan keterbacaan. Barang akan mudah laku. Atau untuk menutupi kasus. Ini kan mainan anak-anak medsos. Tapi apakah itu efektif untuk mendongkrak kepercayaan terhadap partai? Saya meragukan hal itu. Karena persoalan Demokrat itu ada di internalnya. Dan ini tentu saja bukan soal jualan barang. Apalagi hanya dengan bedak bernama tagar. Langkah semacam ini malah menunjukkan elit Demokrat sedang panik. Dan hal itu justru mempercepat sinyal akan segera diadakannya konferensi luar biasa. Yang tujuan utamanya adalah merombak jajaran elit Demokrat. Dalam hal ini nama Muldoko sudah disebut-sebut sejak lama. Ia diminta untuk menyelamatkan partai yang mau karam itu. Muldoko kemudian menjadi korban. Sama seperti nasib 7 kader Demokrat yang dipecat itu. Padahal para kader itu yang mendatangi Muldoko. Mereka curhat tentang kondisi partainya. Mereka melihat Muldoko adalah pembantu dan benteng Jokowi. Oleh sebab itu AHY menyurati Jokowi. Menyeret-nyeret presiden agar campur tangan soal ini. Dan langkah itu selain pansos, sebenarnya keliru. Akhirnya malah backfire. Dan lebih penting lagi, ini menyangkut nasib Demokrat pada pemilu 2024. Survei terbaru LSI menunjukkan, elektabilitas Demokrat terus merosot, hanya meraih 5,4%. Bahkan jauh di bawah PKS yang dapat 7,6%. Logis saja sebenarnya, Demokrat harus segera diselamatkan jika tidak ingin benar-benar jadi partai gurem. Sebab pamor SBY sudah benar-benar pudar. Bagi banyak orang, ia hanya dijadikan lelucon. SBY mestinya melihat sinyal ini jauh-jauh hari. Ia tidak bisa memaksakan ribuan petinggi partainya untuk selalu tunduk pada egonya. Kader bukan kerbau. Mereka bisa berpikir. Mereka punya rasa takut. Ketakutan terbesar mereka saat ini adalah menjadi bagian dari berubahnya Demokrat menjadi partai gurem. Itu menghina akal sehat dan harga diri mereka. Bisa dibayangkan, partai yang dulu begitu kuat dan menjadi pesaing berat PDIP, hari ini terus meluncur jatuh. Untuk ukuran partai yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode, itu adalah alarm bahaya. Artinya rakyat tidak percaya lagi. Kalaupun masih ada sisa-sisa kepercayaan, itu dari mereka yang tinggal di dusun-dusun. Mereka yang tak pandai membaca peta politik. Kekecewaan publik ini harus segera diredam. Tapi SBY sekali lagi malah memaksakan anaknya. Inilah yang kemudian menyebabkan kegelisahan internal makin menghebat. AHY mestinya memulai karir politiknya dari bawah. Kalau nyalon gubernur dirasa berat, ya dari bupati atau wali kota dulu. Ini adalah batu ujian, agar rakyat dan para kader melihat kemampuannya. Namun jalan pintas menuju pucuk pimpinan partai yang dipilih itu melukai hati para kader. Mereka yang sudah berdarah-darah membela partai tidak diberi kesempatan. Sementara bocah ingusan yang sejak dari ketentaraan saja sudah diperlakukan seperti raja, malah didapuk sebagai ketua umum. Saya pikir SBY sudah terkena sindrom Amin Rais. Menganggap bahwa orang-orang di bawahnya sekadar kroco. Para abdi dalam yang hanya bisa berkata, sendiko dawuh ndoro. Kasih tulang dan remahan roti saja sudah cukup. Faktanya kan tidak begitu. Mereka manusia yang memiliki kehendak bebas. Punya impian dan rasa takut. Partai bagi mereka adalah rumah bersama. Bukan barang pribadi yang bisa diwariskan. Apalagi sekadar mainan untuk menyenangkan anak. Akhirnya kekuasaan Amin Rais dilucuti dari PAN. Hal yang sama agaknya juga akan terjadi pada SBY. Karena sekali lagi, kader itu bukan kerbau. Membaca tagar-tagar Demokrat makin solid bagi saya malah terbaca sebaliknya, mirip dengan tagar Demokrat for Sale. Sayangnya tidak ada diskon di sana. Kalau ada kan mungkin saya bisa ikut nyicil pakai mekanisme KPR, kredit perpartaian rakyat.
SBY, bagi yang ingin merebut dan membeli, Partai Demokrat not for sale. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. SBY menegaskan, partai yang didirikannya itu tidak untuk diperjualbelikan. Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan, kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu, tanggal 24 Februari tahun 2021. SBY mengatakan, meskipun bukan partai yang kaya raya dari segi materi, Demokrat tidak tergiur dengan uang sebesar apapun. Dalam video arahan kepada para pemimpin dan kader Partai Demokrat itu, SBY mulanya bercerita soal adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, GPKPD, yang disebutnya bak halilintar di siang bolong. Pasalnya, menurut SBY, pada awal 2021 ini Partai Demokrat tengah berjuang dengan damai, konstitusional, serta tengah mendapat dukungan dari masyarakat. Maksa banget, PA 212 minta Raffi Ahmad dan Ahok diproses hukum. Penulis, Sehardi. Usai menerima vaksin bersama dengan Presiden Jokowi, Raffi Ahmad kedapatan hadiri pesta yang diduga tanpa protokol kesehatan. Sebenarnya kalau hanya ada Raffi Ahmad dan selebritis lain, ini tidak akan seheboh saat ini. Paling hanya kecaman dan kritikan. Tapi karena ada Ahok di sana, maka isu ini dibuat jadi lebih riuh dan meriah. Ahok jadi kuncinya di sini. Kebetulan ada pembenci Ahok yang sudah akut rasa bencinya, mungkin dendam masih belum sirna, maka ini jadi berita besar. Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin mendesak pemerintah menindak tegas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta setelah menerima vaksin. Dia menyebut seharusnya polisi segera bergerak menangkap Raffi, Ahok dan orang-orang yang terlibat dalam kerumunan itu, seperti halnya Rizik. Sementara itu, kuasa hukum Rizik, Aziz Yanwar meminta pemerintah bersikap adil dengan mengusut tuntas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta. Seperti halnya perkataan Novel Bamukmin, Aziz juga ingin agar orang-orang yang terlibat dalam kerumunan Raffi Ahmad juga diproses hukum. Harusnya hukum berlaku sama baik untuk HRS dan warga negara lain, untuk buktikan Indonesia negara hukum. Bukan negara kesewenang-wenangan, kata Aziz. Menurutnya, pihak aparat berwenang hingga saat ini belum menunjukkan aksi untuk menindak kerumunan Raffi Ahmad, hanya melalui teguran saja. Ini penegakan hukum diskriminatif dan tak berkeadilan nyata terang benderang, katanya. Kalau bicara etis, mungkin tidak etis. Ada baiknya seorang tokoh terkenal berikan contoh yang baik. Tapi kita tidak bicarakan ini. Yang ngawur adalah permintaan Ahok, kita khususkan ke orang ini aja, diproses hukum. Waras gak sih? Hello yo, pakai nalar dong. Kita pakai counter halus. Di beberapa foto yang beredar, Ahok di sana pakai masker, saat mau nyanyi pun pakai masker. Terus, di berita lain dikatakan, saksi mengatakan mereka yang hadir di pesta itu sudah dites. Oke. Mungkin beberapa yang ingin membantah dengan mengatakan saat ini, kan, PSBB ketat. Lagi pula menurut polisi, lokasi pesta tersebut ilegal. Ada juga politikus dari partai besutan Bapak Prihatin, yang mengatakan Raffi Ahmad dan Ahok layak jadi tersangka. Ini lebih lucu lagi, biar lebih gampang mengerti, saya setuju dengan cuitan Ferdinand Huta Heian. Raffi dan Ahok adalah undangan dalam acara itu. Status mereka sama dengan para tamu undangan yang hadir di Petamburan. Apakah tamu dan undangan Petamburan juga diproses hukum? Kan tidak. Yang diproses hukum adalah yang membuat kerumunan terjadi, yang mengundang atau menghasut. Sudah paham kan? Justru kalau mau Ahok dan yang lain diproses hukum, biar adil, gimana kalau semua yang hadir di acara di Petamburan dan saat penjemputan bandara juga diproses hukum? Fair, semua ditangkap. Ini bakal berbuntut sangat panjang kalau mau main frontal begini. Nyatanya, kan tidak. Hanya yang bikin acara dan yang menghasut. Kalau tidak, petinggi FPI dan kepala daerah pun bakal pusing 7 keliling. Jadi,
Tolong gak usah maksa banget deh. Dendam banget sih jadi orang. Kecuali Ahok hasut orang atau bikin acara sendiri dan mengundang keramaian. Nah, itu boleh diproses hukum. Rizik, padahal sudah ditoleransi saat pendukungnya bikin semak di bandara. Bahkan, saat acara Maulid di Tebet, dia berkata, "Saya undang semua yang ada di sini insya Allah besok malam, Sabtu, 14/11 di Petamburan, kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi, saudara, sekaligus saya undang," kata Rizik. "Juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir, takbir," katanya. Ini yang bikin dia jadi tersangka, karena mengajak. Sudah paham, kan, bedanya? Namanya juga kelompok sebelah, benci sudah sampai di ubun-ubun, ada celah sedikit aja langsung gas penuh ugal-ugalan. Mungkin kalaupun nanti dinyatakan bersalah, paling kena denda doang, karena statusnya adalah undangan, bukan penyelenggara acara. Seperti yang tadi dikatakan, kalau mau fair dan Ahok DKIK diproses hukum, undangan di Petamburan dan di tempat lain, serta pengikut di bandara, semua diperlakukan sama. Ini baru fair yang sesungguhnya. Bagaimana menurut Anda? Berpesta usai divaksin, PA 212 desak polisi tangkap Ahok dan Raffi Ahmad. Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin mendesak pemerintah menindak tegas kerumunan Raffi Ahmad yang berpesta ria tanpa protokol kesehatan setelah menerima vaksin pagi harinya di Istana Negara pada Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2021 kemarin. Novel menyebut seharusnya polisi segera bergerak menangkap Raffi, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan orang-orang yang terlibat dalam kerumunan itu, seperti halnya Habib Rizik Syihab. "Kami meminta untuk Ahok dan Raffi Ahmad DKIK agar ditangkap," kata Novel kepada Suara.com, Kamis, 14/1. Dia juga menyinggung pemilik waterboom Lipo Cikarang James Riyadi yang tidak diproses hukum oleh polisi meski sudah menciptakan kerumunan dengan diskon yang mengundang keramaian pekan lalu.